Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Puspitasari dari kelas 4G PGMI dengan NIM 2323240162. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD atau MI dengan Bapak Ageng Zakwan Tuba MPD. Saya mendapatkan materi tentang sistem pemerintahan internasional. Di sini ada yang tahu nggak apa sih sistem pemerintahan internasional? Ada yang tahu? Nggak? Oke, kita akan bahas. Sistem pemerintahan internasional adalah mekanisme yang mengatur hubungan antar negara dan aktor global melalui diplomasi, hukum, serta lembaga internasional untuk menjaga stabilitas dan kerjasama dunia. Sistem pemerintahan internasional dapat berupa sistem presidensial, parlementer, liberal, dan monarki. Sistem pemerintahan internasional mengacu pada berbagai model pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara di dunia dalam mengatur rakyat dan wilayahnya. Sistem ini menemukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta bagaimana keputusan politik dibuat dalam suatu negara. Yang pertama, ada konsep dasar sistem. Kedua, pemerintahan internasional. Sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang mengatur hubungan antara lembaga negara dan dalam menjalankan kekuasaan. Perbedaan sistem ini sering dipengaruhi oleh sejarah, budaya, ideologi, serta kondisi sosial politik masing-masing negara. Secara umum, sistem pemerintahan internasional dapat dibagi berdasarkan bentuk pemerintahan atau monarki dan republik. 2. Sistem pemerintahan atau presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, atau autokras. Ketiga, tingkat sentralisasi, kekuasaan atau kesatuan atau unitaris dan federal. Jenis sistem pemerintahan di dunia berdasarkan bentuk pemerintahan. 1. Monarki, kekuasaan dipegang oleh seseorang atau yang bisa bersifat absolut atau konstitusional. Contoh, Arab Saudi monarki absolut, Inggris monarki konstitusional. 2. Republik, kekuasaan dipegang oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilu dan memiliki masa jabatan tertentu. Contoh, Indonesia, Amerika Serikat, Prancis. B. Berdasarkan sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif tidak bergantung pada legislatif. Contoh, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil. Yang kedua, sistem parlementer. Kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlementer. Kepada negara bisa berupa raja atau monarki atau presiden republik. Contoh, Inggris, Jepang, Malaysia. Yang ketiga, sistem semi-presidensial, kombinasi sistem presidensial dan parlementer di mana ada presiden dan perdana menteri. Presiden biasanya menangani kebijakan luar negeri dan keamanan, sedangkan perdana menteri mengurus pemerintahan sehari-hari. Contoh, Prancis, Rusia, Mesir. Keempat, sistem komunis. Pemerintahan
dikendalikan oleh partai politik yang berkuasa. Negara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Contoh Tiongkok, Korea Utara, Vietnam. Kelima, sistem teokrasi, pemerintahan berdasarkan hukum agama dan pemimpin negara biasanya adalah pemuka agama tertinggi. Contoh Iran, Islam, Syiah, Vatikan Katolik. Faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan internasional antara lain. Yang pertama ada sejarah. Misalnya, negara bekas jelajahan Inggris cenderung mengadopsi sistem parlementer. Kedua, budaya dan nilai sosial. Negara dengan budaya kolektif cenderung memilih sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Ketiga, kondisi geopolitik. Negara dengan wilayah luas sering memilih sistem federal untuk pemerintahan yang lebih efektif. Keempat, stabilitas politik. Negara yang ingin menghindari konflik politik sering memilih sistem yang memisahkan kekuasaan dengan jelas. Selanjutnya, perkembangan dan tren sistem pemerintahan di dunia. Saat ini ada beberapa tren dalam sistem pemerintahan global seperti demokrasi. Banyak negara yang dulunya otoriter mulai beralih ke sistem demokrasi. Kedua, desentralisasi. Negara-negara unitaris mulai menerapkan desentralisasi untuk memberi kewarganegaraan lebih besar kepada pemerintahan daerah. Ketiga, peningkatan peran teknologi. Sistem pemerintahan semakin digital dengan e-government yang mempermudah administrasi dan transportasi. Keempat, koalisi global dan regional. Negara-negara bekerja sama dalam organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan ASEAN untuk menghadapi tantangan global. Jadi, dapat disimpulkan sistem pemerintahan internasional sangat beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing negara. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi stabilitas, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan politik dan perkembangan teknologi terus mempengaruhi bagaimana pemerintahan dijalankan di tingkat global. Baik, itulah tadi merupakan materi tentang sistem pemerintahan internasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.